Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Prilisa dari Prodi Sistem Informasi UPPCC Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan membuat praktikum tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana kita diperintah untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode pada sebuah perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, di sini jika golongan A gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B gaji pokok 6.500.000 dan gaji golongan C gajinya 9.500.000. Nah, di situasi kedua yaitu jika karyawan lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, inputlah pada flowchart dan pseudocode dengan adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, langsung aja kita ke flowchartnya. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya. Nah, sebelumnya ini di sini ada keterangan simbolnya. Untuk yang warna hijau ini disebut terminator, menunjukkan awal dan akhir. Yang awal dan ini akhir. Nah, yang kedua ini untuk yang warna kuning ini disebut data input dan output. Nah, ini di sini bentuknya itu seperti jajar jenjang. Terus yang ketiga ini warna biru. Ini seperti wajib itu decision, keputusan ya antara ya atau tidak. Jadi decision itu tuh memilih antara ya dan tidak gitu. Terus yang ketiga itu warna ungu. Nah, di sini itu proses. Nah, kita lanjut aja langsung. Nah, di sini kita mulai dulu. Membuat terminator mulai. Terus yang kedua ini data input atau output, input golongan dan jam lembur. Terus selanjutnya golongan A. Jika golongan A berarti kan ya, nah maka gaji pokoknya 5 juta. Nah, jika tidak berarti golongan B. Jika golongan B ya, maka gaji pokoknya 6.500.000. Nah, jika tidak golongan B, maka golongan C. Ya pasti. Ya, karena kenapa? Dan ini kenapa golongan A, golongan B itu ya decision. Bentuk flowchartnya decision karena kalau ada pertama itu kan golongan A. Kalau golongan A tidak, pasti golongan B. Misalnya golongan B tidak, pasti golongan C. Nggak mungkin golongan A, karena kan di golongan A tadi pertama tuh sudah jelas, sudah tidak termasuk golongan A. Jadi pasti golongan C. Nah, maka bentuknya ini bentuk flowchartnya itu proses. Tuh, ke gaji pokoknya 9.500.000. Nah, selanjutnya perkondisian kedua yaitu jam lembur. Nah, di sini jika karyawan mempunyai jam lemburnya 1 jam, jika iya maka gaji pokoknya dikali
30%. Ini di sini tulisnya 0,30 karena nanti akan dimasukkan ke dalam Visual Studio Code, jadi maka nggak bisa persen, jadi kita pakai desimal. Jadi 30% itu desimalnya itu 0,30, jadi dikali 0,30. Nah, ini jika 1 jam. Nah, jika 2 jam, gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 0,32%. Nah, jika selanjutnya lembur 3 jam ini, jika ya, dia gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,34. Nah, lanjut lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,36%. Lanjut lembur lebih dari sama dengan atau lebih dari 5 jam, itu gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,48. Nah, selanjutnya jika tidak ada lembur, tidak ada. Tuh, terus lanjut ini selanjutnya total penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur, barulah keluar total penghasilan dan selesai. Ini flowchartnya sudah. Terus lanjut ke pseudocode-nya. Ini pseudocode-nya ini sama aja kayak tadi tuh kan. Ini pertama start, berawal dengan start mulai. Nah, ini input golongan jam dan lembur, input golongan dan jam lembur. Nah, ini per condition pertama, gaji pokok A, golongan A 5 juta, gaji pokok golongan B 6.500.000, gaji pokok golongan C 9.500.000. Nah, terus di sini select case jam lembur. Ini jam lemburnya kasus 1, gaji lemburnya gaji pokok kali, maksudnya ini case 1 itu 1 jam lembur tuh, jadi gaji pokok kali 0,30. Terus kalau 2 jam gaji pokok kali 0,32, dan seterusnya. Ini gaji 3, 4, 5. Nah, untuk total penghasilan ini gaji pokok tambah gaji lembur, ya total penghasilan. Nah, ini selanjutnya kita masukkan dalam Java, dapat statisnya. Terus ini kita input dulu, masukkan golongan A, B, dan C, terus masukkan jam lembur. Nanti ini untuk menentukan misalnya golongan A berapa, golongan A terus berapa kan gajinya, terus golongan masuk ke jam lemburnya berapa gitu nanti di akhir. Terus ini menghitung gaji pokok, ini implementasi dari ini satu ketemu kasih golongan A gaji pokoknya 5 juta, golongan B 6.500.000. Nah kan, terus kalau ini menghitung gaji lembur, jam lembur ini adalah implementasi dari ini select case jam lembur 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Terus hitung total penghasilan. Total penghasilan itu sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Nah, outputnya nanti total penghasilan. Ini coba kita run. Kita coba hitung. Nih di sini kita disuruh masukkan golongan. Ini inputnya dari sini. Masukkan golongan. Nah, misal kita golongan A.
enter, masukkan jam lembur. Jam lembur misalnya kita mau 2 jam. Masukkan 2. Kita enter. Nah, ini total penghasilan dengan golongan karyawan A, jam lemburnya 2 jam. Dengan total penghasilannya Rp600.000. Nah, gitu dan seterusnya. Misal satu lagi deh contoh. Kan dulu. Golongannya misal golongan B, enter, terus golongan masukkan jam lemburnya 4 jam lembur, enter. Nah, total penghasilannya, jadi di sini golongan karyawannya B, gaji pokoknya itu 6.500.000 golongan B. Nah, total penghasil jam lemburnya 4 jam lembur. 4 jam lembur itu 0,36 dari gaji pokok. Di total penghasilannya itu Rp8.840.000. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Seperti mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan yang kurang dimengerti. Mohon dikoreksi kepada Ibu tutor untuk berkenan dikoreksi apabila saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.